Jalan-jalan ke Simpang 4 Pasaman Barat, jangan lupa membawa kamera. Izinkan saya mengikuti lomba apresiasi GTK Sumbar Hebat. Semoga menginspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikela Sari Parahma dari SMK Negeri 1 Pasaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya yang sudah saya lakukan pada mata pelajaran Bahasa Inggris fase F dengan judul Pemanfaatan Literasi Cloud pada Pembelajaran English Multimodal Text. Selamat menyaksikan. Keresahan ini bermuncul pada saat saya membaca hasil keputusan Kepala Badan BSKP nomor 32 tahun 2024 mengenai capaian pembelajaran, di mana pada capaian pembelajaran Bahasa Inggris fase F, guru diharapkan mampu menampilkan salah satu jenis teks, yaitu multimodal teks. Istilah multimodal teks ini sangat baru bagi saya, sehingga saya perlu searching dulu di Google apa itu multimodal teks. Nah, setelah melakukan beberapa pencarian, saya mengetahui bahwa multimodal teks adalah guru diharapkan mampu menampilkan beberapa moda pada saat mempelajari sebuah teks. Moda itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk suara, atau dalam bentuk video. Nah, saya teringat bahwasanya saya pernah mengikuti pelatihan online pada tahun 2020 bersama Room to Read, yang mana judul pelatihannya adalah Ekosistem Berbasis Literat. Di sana saya mempelajari bahwa ada sebuah situs yang bernama Literasi Cloud, di mana kita dapat menampilkan beberapa teks dalam beberapa moda. Nah, dari sinilah praktik baik ini saya lakukan. Pembelajaran yang saya gunakan dengan model project based learning, di mana pada akhir fase saya mengharapkan peserta didik saya mampu merancang teks baru mengenai multimodal teks. Ada beberapa aksi yang saya lakukan. Aksi pertama, saya memberikan pengetahuan mengenai literasi cloud. Aksi yang kedua, saya meminta peserta didik untuk memahami teks yang ada di literasi cloud. Dan aksi yang ketiga, saya meminta peserta didik untuk merancang teksnya sendiri. Kemudian teks yang sudah mereka rancang, mereka aplikasikan atau mereka desain di aplikasi Canva. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil pada saat saya melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Pada gambar yang pertama dan yang kedua, saya memberikan pengetahuan awal mengenai literasi cloud. Literasi cloud kita buka melalui Google dengan mengetik literasi cloud. Kemudian saya juga memberikan penjelasan kepada peserta didik saya bahwa pada literasi cloud ada beberapa level buku yang bisa digunakan dan dibaca oleh peserta didik saya. Level buku tersebut dimulai dari buku level 1 sampai dengan buku level 6. Buku-buku yang ada pada literasi cloud adalah buku-buku dengan jenis fiksi atau dalam pembelajaran bahasa Inggris lebih dikenal dengan narrative text. Setelah saya memberikan pengenalan mengenai literasi cloud, selanjutnya saya meminta peserta didik untuk memilih buku apa saja yang mereka sukai secara berkelompok untuk mereka pahami. Karena buku tersebut dalam bentuk bahasa Inggris, maka saya meminta peserta didik untuk memahami teks tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, saya meminta peserta didik untuk membuat piramida bercerita. Piramida bercerita dibuat oleh masing-masing kelompok peserta didik saya. Piramida bercerita adalah bagaimana setelah peserta didik saya memahami teks yang mereka baca, mereka buat dalam bentuk gambar sederhana dalam bentuk piramida. Selanjutnya, dari piramida bercerita inilah peserta didik saya menceritakan kembali isi teks yang sudah mereka baca tadi dalam bentuk piramida. Piramida selesai, saatnya untuk bercerita melalui piramida bercerita dengan presentasi di depan kelas. Jurnal membaca adalah kegiatan membaca di rumah di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi peserta didik. Pada jurnal membaca, peserta didik diminta untuk menuliskan kapan, hari, dan tanggal mereka membaca, kemudian judul buku yang mereka baca, siapa pengarangnya, dan kesimpulan dari buku yang sudah mereka baca.
Setelah peserta didik saya cukup kaya dengan bahan bacaan, sekarang saatnya saya meminta peserta didik saya untuk merancang teks karangan mereka sendiri. Teks karangan mereka sendiri akan mereka rancang pada aplikasi Canva. Berikut adalah salah satu contoh hasil karya siswa saya yang sudah membuat sebuah cerita dan mendesainnya pada aplikasi Canva. Desain selesai, cerita selesai. Saatnya peserta didik saya mengupload hasil kerja mereka di media sosialnya. Setelah saya mengumpulkan seluruh hasil desain dan cerita peserta didik saya menemukan bahwa mereka lebih semangat untuk menulis, mereka lebih semangat untuk mendesain, dan mereka bisa menghasilkan cerita-cerita baru. Nah, dari praktik baik ini semoga bisa menginspirasi untuk semuanya. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Pasaman. Semoga bermanfaat untuk semua dan bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah rambutan, buah mangga, rasanya enak dan sangat manis. Demikianlah video praktik baik dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.